Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai 40 dari set latihan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kalau teman-teman belum mengerjakan soal dari nomor 1 sampai 40 bisa masuk ke link yang ada di deskripsi ini. Lalu kemudian untuk bahasan nomor 1 dan sampai 15-nya itu juga ada di link deskripsi ya, yang ada di deskripsi ini. Saya juga kemarin lupa untuk menunjukkan bagaimana cara menghitung nilai ITP TOEFL kita sehingga kita bisa memprediksi kita akan dapat berapa di tes dan mungkin kita akan mulai dengan itu dulu ya. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya mau menunjukkan gambaran tentang penghitungan nilai structure ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau menghitung nilai structure, pertama itu teman-teman harus nanti di sertifikat akan ada hitungan seperti ini. Misalkan nilai saya totalnya itu adalah 653 dan untuk listening comprehension dapatnya 63, 68, dan 65. Nah, ini semua dijumlahkan. Oke, jadi 63, 68, 65 itu dijumlahkan. Lalu setelah itu dikalikan 10 kali 10. Lalu setelah dikali 10 nanti akan dibagi 3. Nah, kali 10 bagi 3 dan hasilnya 653. Nah, ini untuk mendapatkan hitungan 63, 68, 65 itu dari mana, itu kurang lebih dari sini ya, teman-teman. Bentar, saya cari dulu filenya. Nah, udah ketemu filenya, dan ini ada angka-angka ya, teman-teman ya. Ada yang namanya row score, lalu ada section 1 converted score, section 2 converted score, dan section 3 converted score. Nah, ini adalah jumlah betul dari soal yang dijawab teman-teman dalam soal structure, listening, dan juga reading. Ya, ini jumlah betulnya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini paling tinggi 50, itu adalah jumlah soal paling banyak di ITP TOEFL, yaitu di listening dan di reading. Kalau kita lihat section 2 itu range score-nya itu lebih sedikit ya, karena memang untuk ITP TOEFL structure itu hanya 40 soal. Nah, jadi yang raw score itu adalah jumlah betul soal yang dijawab dalam satu set soal. Jadi katakanlah kalau teman-teman betul 50 nih dalam listening, berarti nanti converted score-nya adalah 68. Kalau teman-teman betul 30 nih di listening, itu berarti converted score-nya adalah 50. Nah, untuk structure, itu ada di section 2 ya, converted score untuk yang section 2. Jadi kalau nanti teman-teman mendapatkan jawaban betulnya itu 20, berarti skornya itu akan muncul 47 di sertifikat. Kalau nanti skornya muncul 50 di sertifikat, berarti betulnya dalam struktur itu 24. Kalau 30 betulnya berarti 56 dan seterusnya. Ini bisa di screenshot mungkin untuk tabelnya supaya teman-teman punya pegangan ketika nanti latihan dan juga misalkan mendapatkan sertifikat ITP TOEFL bisa hitung jumlah betul dalam tes itu berapa. Nah, saya tadi untuk ITP TOEFL ini betulnya adalah ini ya, teman-teman. Saya coba hide tanggal lahir. Jadi saya nggak akan tunjukkan sampai bawah. Nah, ini betulnya 68 untuk structure and written expressions. Nah, berarti saya kalau dapat 68, betul untuk structure itu minimal di 38. 39, 40 pun itu sudah nilai maksimal, 68. Lalu kalau saya dapat 63 di listening, itu saya berarti dapatnya 47. Betul di listening itu, salah 3 ya. Kalau saya dapat 65 di reading, artinya saya dapat 65 itu 48 ya di reading, berarti salah 2. Nah, sekarang nanti teman-teman bisa latihan kan ITP TOEFL Structure, nanti bisa cek aja betulnya berapa di tabel ini. Kalau targetnya itu misalkan 500, berarti dengan asumsi semua skillsnya itu kemampuannya merata, katakanlah listening, reading, sama structure itu sama-sama kuat,
teman-teman butuh minimal betul 24 di structure untuk bisa dapat 500. Karena untuk bisa dapat 500 kan berarti 50, 50, dan 51. Berarti kan itu 151 dikali 10, 1510 bagi 3, 503. Nah, itu 500 ke atas. Jadi kita asumsikan listening, structure, sama reading kemampuannya sama. Untuk dapat 500, teman-teman harus betul 24. Di bawah 24, masih di bawah 500, di atas 24, sudah di atas 500. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, hitungannya. Kalau misalkan kita ngejar target 500. Oke, langsung saja. Mungkin kita akan masuk ke pembahasan soal ITP TOEFL Written Expression, Structure and Written Expression Simulation nomor 16 sampai 40. Kalau teman-teman mencari pembahasan untuk nomor sebelumnya, nomor 1 sampai 15, itu bisa melihat video yang sebelumnya ya, yang ada saya kirim di description ya, teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita coba bahas nomor 16 sampai 40. Sedikit disclaimer, ini soal 16 sampai 40 itu akan mencakup banyak materi ya, teman-teman. Jadi kalau bingung, nggak usah khawatir, wajar. Karena memang di video playlist ini, kita baru membahas beberapa skills ya, terutama untuk menjawab soal 1 sampai 15. Soal sampai 16 sampai 20, 40 itu sama sekali belum kita bahas ya. Jadi wajar kalau misalkan agak kesulitan ketika mengerjakan ini. Cuman nggak apa-apa, kita latihan sambil belajar dan bisa dicatat poin-poin penting yang ada di setiap pembahasan ini. Jadi kita tahu materi apa saja yang harus dikejar ya, yang harus dipelajari. Nah, nomor 16 kita lihat ada A, B, C, D digaris bawahi di bawahnya. Dan itu berarti kita akan mencari yang salah ya, teman-teman ya. Dan kalau misalkan untuk nomor 16 ini, yang salah itu adalah apa ya? Yang salah adalah yang opsi D. Kenapa? Karena ini harusnya adalah 2 months. Karena 2 itu lebih dari 1, berarti ini ya, si noun itu harus ada pluralnya. Plural itu maksudnya S-nya, jadi harusnya 2 months. Oke, kalau 1 month baru boleh. Tapi kalau 2 months, 3 months, dan seterusnya, itu harus bentuknya plural ya. Jadi nomor 16 jawabannya adalah delta. Lalu masuk ke nomor 17. 17 ini jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa yang Charlie? Karena have itu harus diikuti verb 3 dalam kasus ini. Jadi have learned. Dia itu adalah present perfect. Dan present perfect itu adalah have atau has plus verb 3 kayak gitu kan. Nah, have ini ada dua makna ya. Have itu bisa berarti punya. Have itu bisa berarti telah. Kalau have sama dengan telah atau sudah ya, itu harus diikuti oleh verb 3. Nah, gimana membedakannya? Kita harus paham konteks. Kalau misalkan saya bilang I have a car, berarti have-nya artinya adalah punya. Tapi kalau I have bought a car, nah have di sini maknanya adalah telah membeli. Nah, si bought-nya itu harus pakai verb 3. Nggak bisa I have buy a car atau verb 1 gitu. Nah, saya sudah belajar TOEFL, jadi I have learned TOEFL. Nggak boleh I have learned seperti yang ada di soal ini. Jadi 17 jawabannya adalah yang Charlie. Lalu masuk ke 18. 18 ini yang salah itu adalah Charlie lagi. Kenapa? Karena more than half of all stars itu plural. Nah, kita lihat stars-nya ini kan lebih dari satu ya. Dan kalau dia lebih dari satu, harusnya adalah are, bukan is. Jadi 18 adalah Charlie. Karena subject verb agreement atau si singular pluralnya itu kurang pas. Nomor 19, kita lanjutkan. Nomor 19 jawabannya
itu adalah Charlie lagi. Kenapa Charlie? Ingat, kita punya rumus ya untuk comparison and comparative and superlative. Kalau misalkan satu suku kata itu akan menggunakan the plus est. Misalkan kalau paling besar the biggest, paling murah the cheapest, paling kecil the smallest. Nah, large itu dibacanya satu suku kata, large. Jadi bukan large, bukan dua suku kata. Karena dia satu suku kata, makanya dia itu harusnya the largest. Nah, kenapa complex itu enggak the complexest? Karena complex ya, dia dua suku kata. Jadinya pakai most complex, the most complex ya. Nah, sama dengan the most beautiful, the most expensive ya. Dia lebih dari satu suku kata, makanya dia pakai most. Sementara large karena satu suku kata, sama seperti biggest, cheapest, smallest, itu pakainya adalah est ya, bukan most. Oke, nomor 19 jawabannya adalah C. Nomor 20, ini 20 itu jawabannya adalah yang delta, gain, harusnya dia past tense juga. Karena ini kan tentang masa lampau, 1847. Dan ini ada kata N, berarti kan harus setara. Kalau misalkan ada kata N, ini harusnya won kan. Nah, ini setara dengan won maksud saya past tense. Karena wonnya past tense, harusnya gain-nya juga adalah gained. Ingat, kalau misalkan ada N, verb yang ada di depan dan di belakang, itu tensisnya harus sama. Ini namanya adalah parallel structure. Oke, lalu masuk ke nomor 21. 21 jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena dia itu menggunakan another. Another itu harusnya satu aja. Another person, another car, another book. Kalau mau, other persons, other cars, other books, seperti itu. Nah, kalau chemicals, karena dia itu sudah bentuknya plural, ini harusnya other chemicals. Oke, so jawabannya C ya. Ini mungkin kebetulan malah banyak jawaban C ya, teman-teman ya. Oke, nomor 22 jawabannya adalah delta. Harusnya itu mountain. Kenapa? Karena kalau ada N, strukturnya harus paralel. Jadi kan ada deserts, kata benda, craters, kata benda, volcanoes, kata benda juga, and mountains harusnya. Mountains harusnya noun juga, kata benda juga. Kalau ada aus-aus, misalkan kita punya kata generous ya, lalu ada kata curious, ada kata luxurious, itu adalah adjektif ya, teman-teman. Jadi nomor 22 jawabannya adalah delta. Nomor 23 jawabannya adalah delta lagi. Theirs-nya salah. Kenapa? Karena theirs itu tidak boleh diikuti oleh kata benda. Nah, jadi kalau misalkan mau kayak gini. This book is mine and those books are theirs. Jadi si kata bendanya itu di awal. Kalau mau pakai book yang misalkan ada there-nya, nggak usah pakai s. Jadi this is my book and those are their books. Nah, jadi si there-nya itu nggak usah pakai s lagi. Si s-nya itu untuk si kata bendanya. Jadi kalau mau si s-nya hilang dan pluralnya dari lives-nya. Kalau mau pakai theirs, lives-nya yang hilang. Jadi ini aturan tentang possession ya, gitu kan ya, kepemilikan.
Oke, ini delta. Masuk ke nomor 24. 24 eh, ini tentang aktif dan pasif ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa? Karena harusnya itu first minted ya. Nah, minted itu semacam intinya kalau koin itu dibuat ya. Nah, dibuat ya. Kalau minting itu artinya membuat. Jadi kalau kita pakai minting berarti si koin pertama kali membuat gitu. Bukan koin pertama kali dibuat. Dan untuk dibuat kita butuh verb 3 pasif. Jadi menggunakannya minted. Eh, contoh sederhananya gini. I'm boring itu berarti saya membosankan. Berarti aktif kan? Nah, terus kalau I'm bored itu berarti saya dibuat atau ya bosan intinya gitu kan ya. Kalau he is frightened berarti kan dia takut. He is frightening berarti dia itu menakutkan kayak gitu. Nah, ini ing itu intinya aktif. Kalau ed itu artinya adalah pasif intinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 24C ya, teman-teman ya. Kita masuk ke nomor 25. 25 itu jawabannya adalah Charlie. Kenapa? Karena kalau misalkan eh, ada itu intinya ya, itu akan mengikuti suara konsonan. An itu akan mengikuti suara vokal. Nah, jadi kita nggak bisa bilang unhappy youth, harusnya unhappy youth itu. Kalau mau happy youth, kalau mau pakai Nah, tapi kan maknanya unhappy ya gitu kan ya. An umbrella, car. Kalau apple apakah apple atau an apple? Tentu an apple ya, karena apple aja udah nggak enak. Unhappy youth udah nggak enak sebenarnya secara suara ya. Jadi ini jawabannya adalah yang Charlie. Oke, masuk ke nomor 26. 26 itu sama seperti yang tadi. Ini harusnya adalah a hiccup ya. Karena dibacanya adalah H itu hidup ya, hiccupnya ya. Coba saya cek ya, biar lebih yakin. Ya, hiccup ya, dibacanya hiccup ya. Jadi kalau dia an hiccup itu nggak masuk karena H-nya itu adalah konsonan. Jadi harusnya a hiccup gitu. Tapi kalau teman-teman menemukan kata verbal, an hour, itu bacanya en karena si H-nya nggak hidup ya. Bacanya herbal hour. Justru ini en. Tapi kalau hiccup, itu kita masih baca H-nya. Jadi nggak ikap, tapi hiccup. Our, herbal itu en karena mereka uh, vokal ya yang dihitungnya. Jadi saya bilang bukan apakah dia itu mengikuti vokal atau konsonan, tapi suara vokal atau suara konsonan. Oke, 26 jawabannya adalah alfa. 27 kita uh, masuk ke 27. 27 ini jawabannya adalah uses harusnya ya. Kenapa? Karena di sini ada kata will. Kalau will itu berarti kan kondisional satu atau kondisional 0. Nah, karena ininya will, harusnya an artist uses ya. Menggunakan simple present, bukan simple past tense ya. Oke, 27 adalah Bravo. 28, kita masuk ke 28. 28, ini yang salah adalah A. Kenapa A? Karena alike itu dia akan di ujung. Kayak gini. My brother and I are alike. Kalau yang mau di depan itu pakainya like. Like my brother, I also study English. Misalkan kayak gitu. Nah,
Jadi nggak bisa like itu di depan. Kalau mau a bar magnet and the earth are alike, misalkan kayak gitu. Kalau like a bar magnet, nah itu baru pakainya like ya. Oke, kalau mau di awal like. Lalu 29 ini jawabannya harusnya adalah Charlie. Ini inversion ya. Inversion dan yang dihitung sebagai subjeknya itu adalah any colleges ya in Amerika. Colleges itu plural, jadi harusnya yang nomor 29 C-nya itu adalah word. Ini mungkin materi yang advance ya, jadi nggak apa-apa kalau misalkan belum ketemu jawaban di sini, nanti kita akan pelajari lagi. Jangan lupa makanya subscribe YouTube ini supaya nanti teman-teman dapat update tentang materi-materi TOEFL ITP Structure. Oke, ini inversion ya. Ini materinya tentang inversion. Mungkin kalau mau belajar sendiri silahkan cari di internet atau di buku TOEFL Deborah Phillips ada itu babnya tentang inversion. Lalu 30 itu harusnya adalah Bravo. Kenapa Bravo? Karena amount itu untuk yang eh, tidak bisa dihitung atau uncountable. Nah, di sini misalkan ya, I have much amount of water misalkan ya, atau I have much amount of money ya. So ya, the amount of money needed ya to build a new capital city is big misalkan kayak gitu. Nah, ini um, semuanya uncountable ya. Baik itu uang ataupun water itu menggunakan amount karena uncountable. Kalau kita mau menggunakan kalau kita punya antelopes ya, antelopes itu countable. Jadi kita harus menggunakan many. Jadi atau number ya. A number of antelopes can be found in savannah misalkan. A number of cars are parked ya across the street misalkan kayak gitu. Nah, itu pakainya adalah a number. Jadi nomor 30 harusnya B karena antelope itu bisa dihitung. Jadi harusnya ini in number from a few to several thousand. Karena dia antelopes-nya pakai S dan R, berarti dia countable. 30 B, lalu masuk ke 31. 31 ini aturannya harus pakai the speed of sound. Jadi ada beberapa kata yang dia itu harus pakai the ya, misalkan the earth, the sun, the sky, the ocean. Nah, itu memang sudah aturannya. Jadi ini harus dihafal ya, the speed of sound. Nomor 32 itu jawabannya adalah B ya. Kenapa? Karena yang namanya adverbs itu nggak boleh motong antara verb dan objeknya. Jadi harusnya officially opened the doors gitu. Nah, adverb nggak boleh motong yang antara verb dan objek. Misalkan, I eat chicken noodle quickly. Nah, eat-nya itu adalah verb, lalu chicken noodle itu adalah objek. Nah, ini tidak boleh dia itu dipotong oleh quickly. Ini berarti kalimatnya benar kan? Karena tidak memotong. I quickly eat chicken noodle. Boleh. Karena quickly-nya tidak memotong eat chicken noodle. Quickly, I eat chicken noodle. Ini juga boleh, karena tidak potong ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih yang salah seperti apa. I eat quickly chicken noodle. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena si ini ya, si eat-nya itu adalah verb dan quickly-nya adalah adverb. Nah, si adverb ini motong chicken noodle sebagai objeknya. Jadi sama seperti yang di atas, opened adalah verb-nya, the doors adalah objek, dan dia kepotong sama officially-nya.
Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, lalu kita masuk ke nomor 33. 33 ini harusnya adalah Charlie. Karena kalau misalkan kita nggak pakai issued, berarti si the first stem ya, cap ya, dia itu me- merilis gitu ya di New York City ya. Nah, harusnya si capnya itu bukan merilis, tapi cap dirilis kan di NYC. Nah, kalau kita mau bilangnya dirilis, berarti harusnya pakainya was issued di sini tuh, bukan issued. Jadi harus ada to be-nya. Jadi kalau mau pasif itu harus ada to be dan verb 3. Oke, nah itu 33 Charlie ya. Lalu masuk ke 34. 34 itu eh, ini harusnya yang alpha ya. Nah, a typical long bone such as the femur. Nah, bone itu kan singular, sorry countable. Dan di sini tuh nggak ada s-nya. Berarti dia itu satu. Kalau satu berarti harusnya pakai e kayak gitu. A typical long bone. Oke, 34A. 35, 35 itu jawabannya adalah alpha. Nah, kalau loan itu dia adalah adjektif. Nah, em, ada kalau misalkan mau the octopus lives alone, gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai loan, dia itu harus nempel ke noun-nya langsung. Eh, octopus is a lone animal. Nah, jadi lone-nya adjektif, animalnya adalah noun. Atau misalkan lone wolf, Hans, alone. Nah, jadi si lone itu untuk wolf-nya, Hans alone-nya itu berarti ya kondisinya secara sendirian ya, bukan bukan si noun, bukan menjelaskan si noun-nya ya. Oke, 35 yang alpha ya. Oke, 36 kita dikit lagi, 5 nomor lagi. Nah, ini sebenarnya soalnya udah jarang ya yang muncul. Ini soal tentang pilihan kata daripada did ya. Ini eh, harusnya made ya. Atau mungkin had juga bisa ya. An important contribution. Jadi bukan did tapi made atau had. Cuman ini secara grammar sebenarnya tidak ada masalah. Dan soal seperti ini udah jarang. Jadi kalau salah di sini nggak apa-apa. Hitung bener aja karena ini bonus ya. Oke, ya Deborah Phillips itu bukunya udah lumayan lama, jadi masih banyak soal-soal yang sebenarnya udah nggak terlalu sering ditemukan ya. Oke, nomor 37 ini eh, si Saint Augustine ya di Florida itu was raised harusnya ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nah, kenapa Charlie? Karena si Saint Augustine itu dihancurkan, intinya itu kan ya, dihancurkan, diporak-porandakan. Kalau misalkan dihancurkan, dia kan pasif nih. Harusnya menggunakan verb 3 ed. Kalau pakainya raising, dia itu berarti aktif. Kalau dia itu aktif, artinya malah menjadi si Saint Augustine itu menghancurkan. Padahal kan dihancurkan. Nah, jadi harusnya pakai verb 3. Oke, jadi pelajari aktif pasif ya, teman-teman. Ternyata lumayan banyak soal yang keluar untuk aktif pasif ini. 38. Ini juga eh, soal tentang ini ya, pilihan kata. Tidak masalah, ini kalau salah bonus aja. Ini realize juga secara grammar betul, tapi harusnya depends ya. On ya, the different rate of expansion atau the two types of metal usually brass thermometer realize depends on atau misalkan ini ya depends on different rates of expansion of two types of metal. Easily brasses and copper kayak gitu ya. Nah ini yang salahnya B tapi ya depends ya. Em, atau ya ini kosakatanya harus saya cek lagi sih. Cuman nih salahan kosakata yang lebih tepatnya apa ya? Oke, ini anggap aja bonus karena soalnya emang udah jarang muncul dan secara grammar betul. Nah ini soal yang tricky.
An ice crystal is ya, dia itu singular. Kalau singular berarti si noun-nya juga harus singular kan? Nah, kayak gini misalkan cars are vehicles, houses are buildings ya. Nah, ini kan dua-duanya S gitu. A car is a vehicle, misalkan kayak gitu. A house is a building. Nah, jadi setara kayak gitu kan ya antara si subjek dan juga si komplemennya. Nah, an ice crystal is the nucleus harusnya. Jadi ada beberapa pengecualian untuk singular dan plural, dan nuclei itu hitungannya adalah plural. Jadi kalau mau ice crystals are the nuclei. Kalau an ice crystal is the nucleus. Nah, jadi ini hafalan ya. Jawabannya adalah Bravo. Lalu 40 itu harusnya adalah Charlie ya. Karena ini uh, like parallel structure. Nah, ini proof ya, adjective and adjective ya, structure-nya. Proof, expensive, and deadly. Nah, deadly-nya nggak usah berubah, karena deadly itu udah adjective. Yang harus berubahnya itu si expensively-nya. Expensively itu artinya secara mahal atau adverb, makanya itu salah. Oke, nah itu paling teman-teman bahasan untuk nomor 16 sampai 40. Nggak usah khawatir kalau banyak salah karena memang kita belum banyak membahas ya untuk materi yang 16 sampai 40. Ini mah karena tanggung aja sudah ngasih latihan 40 soal, masa nggak dibahas. Dan kalau misalkan udah banyak benar berarti teman-teman secara tidak langsung udah pernah belajar materinya atau ya terekspos ke grammarnya. Jadi urusan enak nggak enaknya tuh udah lancar kayak gitu. Oke, silakan teman-teman kalau mau review soal 1 sampai 15 ada di video yang linknya ada di description juga. Dan kalau mau mengerjakan soal ini, linknya juga ada di description. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.